Ya, kembali lagi Sapa Merauke, masih bersama dengan saya, Kepala Lokapom di Kabupaten Merauke, Ibu Agustince. Kita masih berbicara tentang hasil pengawasan ya Bu, ya, baik melalui sarana produksi, distribusi, dan juga pelayanan kefarmasian di tahun 2022. Nah, Ibu tadi sempat menjelaskan pengawasan rutin ya, sudah cukup kita mendengarkan hasil pengawasannya juga di tahun 2022. Tapi apakah ada bentuk pengawasan lain juga nih Ibu yang dilakukan oleh Lokapom di Kabupaten Merauke? Iya, ada ya, dan itu merupakan program nasional. Jadi kami kan pengawasan rutin setiap bulan ya, terjadwal untuk pengawasan. Kemudian kami juga ada pengawasan intensifikasi dalam rangka hari raya. Jadi dalam rangka hari raya Idul Fitri, jadi selama bulan Ramadan dan pada hari raya Idul Fitri itu bertahap. Jadi kita biasanya mulai 1 minggu sebelum puasa sampai 1 minggu setelah Lebaran. Kemudian ada juga pengawasan dalam rangka hari raya ini di hari raya Natal dan Tahun Baru. Itu juga kita biasanya di minggu kedua Desember sampai dengan minggu pertama Januari tahun berikutnya. Selain itu, kami juga ada aksi kosmetik dari bahan berbahaya. Jadi itu khusus kami melakukan sidak untuk produk-produk kosmetik yang beredar, yang tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Kemudian ada juga pengawasan, ada operasi Opson dan operasi Pangea. Kalau Opson dan Pangea ini terkait dengan penindakan. Jadi itu adalah kewenangan dan tugas dari fungsi penindakan. Karena itu memang program nasional yang Opson itu terkait makanan, pangan, jadi pangan-pangan dari luar, pangan yang ilegal, kemudian juga yang kemungkinan ada cemaran atau ditambahkan bahan berbahaya. Kalau Pangea itu terkait dengan sediaan farmasi yang dijual secara peredarannya secara online. Jadi itu memang itu program-program nasional pengawasan yang kami lakukan berarti rutin. serentak di seluruh Badan POM atau di seluruh Indonesia dilakukan dengan jadwal dan jadwalnya itu sama. Baik. Nah, Ibu tadi sempat menyinggung atau berkata ada namanya kan sistem pengawasan obat dan makanan atau SISPOM ya Ibu ya. Ini seperti apa strategi yang dilakukan sekaligus pun juga bisa menjadi sebuah edukasi khususnya kepada pelaku usaha atau produsen ini sendiri, kemudian juga kepada masyarakat untuk sama-sama kita mengawasi, terutama untuk kita punya saudara-saudara masyarakat lokal di Papua, di Merauke ini Bu. Ya benar sekali ya, kan tadi pengawasan itu 3 pilar yang berperan ya, pemerintah, kami, dan lintas sektor terkait, kemudian pelaku usaha harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah produk yang aman dan bermutu, kemudian masyarakat sebagai konsumen. Ya, kami ini kan selalu mengevaluasi sasaran strategis dari kami mengevaluasi melalui indikator kinerja unit kami. Jadi kami selalu melihat, salah satu tugas kami kan selain pengawasan adalah edukasi. Tadi pengawasan post market itu kan melakukan pemeriksaan ke sarana, kemudian sampling dan juga memberikan edukasi. Jadi kami melihat bahwa kalau kita melihat jumlah sarana distribusi yang ada di wilayah kerja Lokapom Merauke ini sangat banyak dan sudah ribuan yang kami periksa. Kami punya database-nya. Itu yang sudah kami periksa ya. Yang kami belum periksa, saya rasa masih lebih banyak lagi karena yang data kami itu yang sudah kami periksa. Dan kan sarana distribusi itu sampai ke pelosok ya. Jadi saya rasa semua orang yang ada di wilayah kerja Merauke ini punya hak untuk mendapatkan informasi terkait obat dan makanan supaya mereka bisa menjadi salah satu pilar yang betul-betul bermanfaat sebagai pengawas melalui peran mereka sebagai masyarakat. Itulah sebabnya tahun ini kami punya program strategis yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi tapi berbasis kearifan lokal. Jadi dari dialeknya kami menggunakan dialek lokal Papua. Mau tidak mau ya, supaya lebih dipahami. Lebih akrab juga, lebih diterima juga saat ingin memberikan penjelasan ya Bu. Jadi kan Badan POM itu selalu memberikan ada video, ada edukasi-edukasi melalui infografis. Kami punya metode, kami menggunakan metode dan media yang lain juga selain itu. Selain infografis, video, kami buat poster, banner, kami pasang di puskesmas, karena kan paling banyak masyarakat berobat ke sana. Tentang antimikrobakteri resisten. Kalau kita bilang ke masyarakat
kamu nanti resisten, ada Mereka yang nggak paham, paham, ada juga yang betul. tidak paham. Jadi kami berusaha menyederhanakan bahasa yang kami gunakan supaya Istilah mereka gitu ya, paham Bu, ya. Esther. Jadi misalnya jangan minum obat antibiotik itu harus sesuai dengan aturannya, sesuai dengan resep dokter, supaya kamu nanti kalau minum lagi tidak kebal begitu kan Kak. Resisten itu kan maksudnya Seperti kalau minum itu. lagi nanti tidak bisa memberikan efek yang diinginkan ya karena sudah kebal. Sudah kebal. Jadi kami berusaha menyederhanakan bahasa supaya kami ingin dipahami. Kemudian ada juga duta kosmetik, jadi mereka juga bisa menyampaikan dengan gaya anak muda supaya bisa diterima juga oleh anak-anak muda gitu. Jadi itu KIE Kearifan Lokal yang merupakan program strategis dan kami ada punya penilaian berupa indeks efektivitas ya, efektivitas KIE yang kami lakukan. Jadi di situ menilai minat, kemudian pemahaman, kemudian apakah mereka ingin ikut lagi kalau kami berikan, dan ya memang agak meningkat nilai kami setelah kami punya program ini berjalan. Kami juga bekerja sama ya dengan perhubungan, jadi informasi-informasi ini kami pasang di bandara, di sarana-sarana transportasi umum terminal, itu supaya kami merindu mau masyarakat semua bisa baca, bisa paham, tahu, sadar, baca dan sama-sama mengawasi diri sendiri dan juga orang lain mereka ya. minimal mengawasi itu mulai dari diri mereka dulu diri ya. Sendiri, betul. Iya, membentengi diri dulu, membentengi diri sendiri terhadap produk yang beresiko terhadap yang kesehatan. bahaya. Nah, kalau begitu apa nih imbauan yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat agar ayo kita sama-sama terhindar dari obat dan makanan yang tidak aman ini? Ya, biasakan ya, selalu cek klik. Cek klik ya. harus dibiasakan itu. Baik. Apa itu cek klik, Bu? Cek kemasan, cek kemasan ya, Cek kemasan. jangan sampai kemasannya bocor atau rusak atau berkarat. Kemudian cek juga labelnya, cek klik L-nya. L-nya label. Ya, harus membaca lah informasi dari produk di labelnya ya. Baik. Baca, kemudian ya cek juga izin edarnya. Baik. Pastikan sudah ada izin edar, kemudian cek juga kedaluarsa dari produk tersebut. Sebelum beli cek dulu, jangan sudah mau pulang itu lagi baru cek di rumah. Akhirnya komplain sama yang menjual ya. Padahal waktu beli tidak dicek. Silakan dicek, kan produk itu banyak, kemungkinan pelaku usaha juga tidak begitu teliti mungkin, atau mungkin mereka sudah teliti tapi ada yang terlewatkan. Nah, itu salah satu peran masyarakat di situ. Gitu. Kemudian silakan dilaporkan ke BPOM melalui Lokapom Merauke jika menemukan atau mendapati produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan ya. Silakan saja datang langsung Cara melapor ke sini. selain datang atau ada bisa datang langsung ke sini, ke Lepro, Jalan Garuda Mopala, Malepro Seri, ada unit layanan pengaduan konsumen kami. Kemudian bisa juga melalui Facebook, Instagram, silakan di DM, silakan di inbox. Pasti direspon ya. Pasti direspon. Tapi harus ada bukti juga ya, Bu. Ya. Artinya barang bukti yang memang ini menjadi dasar pelaporannya. Ya, kalau misalnya mau lapor terkait ini Bu, ada ini kami ada beli ini, kemudian sudah kedaluarsa, itu berarti difoto lah di data dukungnya. Tapi kalau mau tanya-tanya terkait obat dan makanan ya silakan bertanya. Bisa juga melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp kami di 0811 4917 817. Tapi jam kerja. Oke, nanti ada tulisan di bawah ya. Oke, untuk kontak personnya Ibu ya. Baik, kita sudah sampai di sesi terakhir Ibu ya. Perbincangan kita sudah lumayan panjang dan detail menyangkut hasil. Apa tentu saja, maksud saya dari penyampaian dan obrolan kita pasti ada harapan ya dari Ibu sebagai pimpinan ataupun juga sebagai Lokapom di Merauke, harapan dan juga pesan agar keamanan obat dan makanan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita dan juga punya kontribusi juga untuk sama-sama yuk kita selamat dari makanan dan obatan yang tidak sehat ini atau tidak aman ini. Iya, harapan kami ya kita semua sama-sama sadar ya, kesadaran masyarakat. Kami juga sebagai pemerintah, kami juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami yang dipercayakan, tapi harapan kami masyarakat juga mempunyai kesadaran, minimal pedulilah dengan ceklik tadi sebelum membeli produk ya, memberikan sedikit waktu untuk melakukan ceklik. Karena itu mudah, tidak susah ya. Supaya produk yang sebelum kita beli dan kita konsumsi itu aman dan bermutu. Kemudian mungkin harapan kami juga untuk pelaku usaha yang kami dampingi, yang untuk mau terkait pengurusan izin edar, jangan menyerah.
jangan menyerah lah, harus semangat. Harus semangat. Memang segala sesuatu tuh di awalnya tuh pasti akan panjang dan ya karena kita seperti Tantangan baru adalah, belajar, baru mau memulai sesuatu ya. Tapi jangan menyerah. Kami pastikan kami akan tetap membantu, mendampingi sesuai dengan kewenangan kami sebenarnya. Tetapi sebenarnya kadang-kadang sudah lebih juga dari apa yang menjadi kewenangan kami. Tapi tidak apa-apa. Dimanapun kami berada, kami harus memberikan manfaat. Itu sudah menjadi kewajiban ya. Jadi jangan menyerah, harus tetap semangat. Kami ingin sekali pelaku usaha di Merauke ini naik kelas. Jangan cuma puas dengan yang sekarang. Harus lebih lagi meningkatkan standarnya. Kemudian himbauan juga kepada masyarakat supaya kalau membaca informasi apapun terkait dengan obat dan makanan, silakan lihat ke informasi yang resmi ya. Langsung ke Badan POM, bisa tanyakan ke kami akan share informasi-informasi yang resmi dari Badan POM supaya bisa dapat berita yang benar, begitu, yang pasti. Kita sama-sama harus berjuang melawan berita-berita yang tidak benar. Betul. Gitu. Baik, saya curiga kalau ibu pergi ke toko nih ibu paling lama belanjanya. Harus dilihat dulu, dipastikan dulu, jangan-jangan Bu ya. Karena sudah tahu posisi expired date itu di mana. Oh, sudah tahu, langsung belanja yang intinya saja. Kalau kita yang mana ya? Ini benar tidak dibolak-balik produknya dulu ya. Makanya harus sering supaya nanti lain kali tidak perlu lama-lama langsung. Oke, kalau ibu langsung ke tulisan intinya saja Bu ya. Tahu mana langsung dapat ini aman atau tidak ya. Baik. Ibu terima kasih ya. Kepala Lokapom di Kabupaten Merauke, Ibu Agustince Werimon, Sarjana Farmasi Apoteker. Semoga obrolan ini bermanfaat, bisa menjadi edukasi, bisa menjadi informasi baik untuk sesama pemerintah ya, kemudian juga pelaku usaha dan juga masyarakat untuk sama-sama kita menyelamatkan diri kita dari obat dan makanan yang tidak aman atau yang berbahaya. Demikian obrolan kita di Sapa Merauke tentang hasil pengawasan obat dan makanan pada sarana produksi, distribusi dan juga sarana pelayanan kefarmasian ya, yang dilakukan oleh Lokapom di Kabupaten Merauke tentunya. Saya Kakak Frankie Wahel, sampai di sini kita ketemu di lain kesempatan, sampai jumpa.